Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Desastro di channel YouTube Teman Trading. Dan ini akan Pak D sampaikan eh, pembuatan forecast atau weekly analysis yang akan Pak D sampaikan ini akan berguna jadi untuk trading 2 minggu ke depan. Jadi mulai minggu ininya 9 sampai 13 dan minggu depannya 16 sampai 20. Nanti jadi agak long. Kenapa? Ya dikarenakan nanti dalam 2 minggu ke depan itu ada peristiwa penting yaitu untuk minggu ini dan minggu depannya, di mana sudah Pak dirangkum di tanggal untuk minggu yang 9 sampai 13 itu saat pada hari Kamis itu ECB, jadi Bank Sentral Euro itu akan mengumumkan suku bunganya. Sedangkan untuk minggu depannya 16 sampai 20 itu Fed akan mengumumkan suku bunganya tepatnya di tanggal 18 September, di mana itu ada FOMC. Tepatnya di Indonesia itu Rabu malam dan Kamis dini hari. Oke, mereview kemarin ada peristiwa yang sangat luar biasa di mana NFP yang menyebabkan volatile market yang sangat luar biasa minggu kemarin, khususnya pada tutupan market, di mana memang NFP itu sudah jauh-jauh hari direvisi, kalau tidak salah itu tanggal 21 Agustus. Bisa dicek di kalender ekonomi masing-masing. Di mana saat rilisnya kemarin sudah banyak diprediksi dan disitulah terjadinya sebuah revisi down. eh, dari ini sudah Pak dirangkum ya. Jadi data NFP kemarin direvisi down dari 114K menjadi 89K. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Dengan aktualnya itu naik tapi masih di bawah konsensus atau prediksi pelaku pasar pada umumnya. Dan nilai tingkat penganggurannya, unemployment rate-nya itu turun, berarti bagus. Dan GDP Amerika, GDP US kemarin di angka 3%, artinya US itu aman dari zona resesi. Ini sudah Pak dirangkum. Dan dengan NFP kemarin berarti memperkuat, yaitu memperkuat kalau Fed pada tanggal 18 September itu 100% akan ada pemotongan suku bunga. Jadi dari sini, dari indikator Fed Watch Tool ini yang opsi ya. Jadi dari opsinya itu sudah 100% akan ada pemotongan suku bunga ya, dari yang pemotongan 25 basic point-nya. Jadi dari 25 basic point-nya ini ya, yang ini 70%, yang dipotong 50 basic point atau 0,50% itu 30 persen. Jadi di sini sudah press in, pelaku market sudah press in 100%, tapi yang menjadi pertanyaan tidak ada yang tahu berapa yang akan dilakukan Fed antara 25 basic point atau 0,25% ataupun 50 basic point atau 0,50%. Kita tidak ada yang tahu karena nanti tetap hubungannya dengan data. Tapi sudah Pak dirangkum, ini sudah Pak dirangkum, jadi nanti ini bisa di SS, jadi menyikapi data-data kemarin khususnya NFP. Jadi nanti di sini ya, yang ini maka potensi market khususnya dolar indeks itu ada dua kemungkinan. Jadi Fed itu belum pasti melakukan cut 0,50 atau 50 basic point pada FOMC mendatang. Tapi ada asumsi pasar kalau Fed akan melakukan rate cut 50 basic point. Jadi karena sudah 100% tadi dari gambaran Fed Watch Tool tadi, jadi nanti pasar ini sebenarnya khususnya institusi atau pelaku market itu sebenarnya sudah on the table bahasanya kalau akan dipotong 50%.
Itu asumsi. Tapi dengan GDP yang 3% dan tingkat penganggurannya itu kemarin itu turun berarti bagus. Berarti di situ menyatakan kalau ekonomi itu sudah mulai stabil dan kemungkinan Fed juga bisa menurunkan hanya 50 basic point, di mana sudah menjadi keputusan terakhir pada akhir tahun 2024 ini akan ada 100% basic point, di mana nanti pembagiannya misalkan tanggal 18 itu 50 basic point berarti ada 25 dua kali lagi. Dan sebaliknya bila mana 25 basic point ya akan ada 75 ke belakangnya, entah 25 atau 25 50 di akhir tahun, itu kita nggak tahu karena berhubungan dengan data. Oke, sekarang ini yang perlu kita nanti. Jadi ini menurut Pak D itu sangat unik kawan-kawan. Jadi nanti ada dua ini ya. Potensi market secara teknikal itu ada dua skenario. Ada dua skenario di mana mengutip yang nomor dua atas ini, ada asumsi market Fed akan melakukan rate cut 50 basic point. Jadi nanti bila mana di FOMC mendatang 18 September Fed itu tidak melakukan pemotongan 50 basic point, itu dolar potensi menguat. Dolar malah menguat. Kenapa? Ya dikarenakan tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku market. Walaupun akhirnya akan turun. Situ. Dan yang kedua, jadi trader itu akan menunggu sell dolar, di mana menunggunya itu tanggal 18 ditunggu ada pemotongan, entah dipotong 25 dan atau dipotong 50 basic point, mereka akan press in ambil sell dolar. Jadi gambarannya, jadi gambaran secara teknikal, jadi ini hanya skenario karena Pak D juga bukan dukun ya. Karena rumornya itu sudah akan dipotong 50%, di mana diasumsikan pelaku market itu kalau akan dipotong 50%. Berarti dolar dalam minggu ini atau besok Senin sampai tanggal 18 ini dolar itu akan turun, tapi begitu di sini momen FOMC Fed itu tidak sesuai dengan pelaku market, misalkan tidak dipotong 50%, dolar akan naik situ. Dan yang skenario kedua, dalam minggu ini sampai tanggal 18 itu dolar akan pullback, koreksi dulu di sini. Dan di saat ini momen FOMC entah dipotong 50 dan entah dipotong 25 basic point suku bunganya oleh Fed, dolar akan drop. Jadi ada dua skenario. Skenario pertama tadi, minggu ini sampai minggu depannya dolar akan turun, tapi di saat dipotong kalau tidak dipotong 50, jadi di sini misalkan dipotong hanya 25, tapi market itu memprediksi 50 basic point, berarti tidak sesuai dengan prediksi pelaku market, dolar akan bullish walaupun juga akhirnya akan turun. Itulah kira-kira ini bisa di SS, jadi misalkan kalau Pak D penjelasannya kurang gamblang, nanti ini bisa dibaca. Oke, situ. Dan ini tadi sudah pada press in. Oke, sekarang kita proyeksikan secara eh, dolar indeksnya dulu. Ini sudah Pak ditandai Fed rate ini ya, pengumuman suku bunga pada tanggal 18. Jadi kita proyeksikan sesuai skenario. Jadi eh, dalam menjelang sampai tanggal 18 dimulai besok Senin itu potensi dolar itu bisa pullback. Bisa pullbacknya kemana? Bisa pullback ke posisi level di sini. Eh, ini sebenarnya support resistance daily. Oke, di situ support resistance daily, dan sebaliknya kalau dia akan meneruskan perjalanan kembali ke level terendahnya kemarin. Oke, sini di level terendahnya kemarin pada hari Jumat sekitar 100,560-an di situ, dan terjadi sebuah rejeksi pasca FOMC. Dan
Di situ jadi skenario bagi pelaku market khususnya retail sales seperti kita tetap akan tunggu di sini, kita pakai opsi kedua. Kita akan ketunggu di sini dan kita berharap apa itu price itu pullback dan baru kita itu sell the fact. Jadi posisi faktanya memang mengatakan kita itu untuk melakukan sebuah sell dolar di situ. Oke. eh, Nanti kita akan amati reaksi harga di sini. Ini murni secara teknikalnya, secara fundamentalnya sudah Pak dijelaskan di depan. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi nanti yang tadi di SS, jadi kalau tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku market, dolar itu akan malah naik walaupun akan turun. Tapi kalau sesuai dolar akan pullback dulu dan akan turun dalam. Oke, di sini Pak D akan menjelaskan di Pair Mayor saja. Nanti untuk EU dan GU dan GEL itu untuk GEL nanti insya Allah video selanjutnya. Kenapa kok EU dan GU? Ya karena EU itu sebenarnya eh, mata uang kedua euro itu yang diperdagangkan. Jadi kalau memang di sini untuk trading panjang dan untuk swing itu saatnya dan kita akan mencari momen yang tepat. Kenapa kok EU Pak D ya karena ini memang layak kita untuk swing dengan berharap kita dapat profit yang sangat luar biasa dalam jangka waktu yang tidak pendek. Oke. eh ini saya Pak D jelaskan dan kita pakai pendekatan gelombang dari segi gelombangnya, dari segi strukturnya jelas. Kalau ini masih uptrend, eh, kalau kita swingnya secara wave, jadi ini satu, ininya dua, ini tiga, dan kita akan mencari potensi empat untuk swing. Karena apa? Ya karena wave yang impul 4 ke 5 adalah sebuah tren di mana di situ adalah perjalanan yang panjang. Oke ya. Ini secara sepihak wave dan nanti secara teknikalnya. Oke, dari swing-swingnya jelas, dari strukturnya jelas. Oke, sekarang ini santai saja. Potensi 4 itu bisa di sini dan bisa di level diamond nomor 2 itu. Dan harga kemarin terjadi sebuah rejeksi di sini. Dan ingat 3 ke 4 itu adalah sebuah korektif. Dan di situ ada A, B, dan C. Oke, C di mana? C bisa di diamond nomor 2 dan bisa di diamond nomor 3. Dan kita akan mencari reaksi harga. Saya kasih panah hijau ini di dua level tersebut dengan harapan ini akan menjadi swing koreksi empatnya. Kita akan ambil B untuk menuju impul yang paling lebih panjang sebuah tren 4 ke 5. Itu kira-kira sekilasnya secara gambarannya secara daily. Eh, Sekarang kita pakai pendekatan secara korektif saja. Kalau ini memang impul dan dari sini adalah swing low dan ini swing high, di mana kemarin itu sudah di level 38 pipo dan diamond di tengah itu nomor 2 itu sejajar dengan level fundamental dan sejajar dengan pipo 50%, sedangkan yang bawah, diamond bawah sejajar dengan eh, 61,8 secara pipo retracement dan sebaris dengan swing high wave 1. Jadi di sini masih sangat-sangat relevan. Oke. Terus yang bawah, yang level bawah yang last likuiditas itu 08690. Nanti apa bisa EU itu turun sampai di sini Pak D? Sangat bisa. Sangat bisa, tapi bedanya kalau EU nanti turun sampai di sini dia kekurangan momentum untuk ke higher high-nya. Jadi kalau secara fundamental, kalau memang turunnya sampai di last likuiditas ini dan atau level fundamental bawah 08771 yang garis putus-putus kuning ini eh, di mana yang menggerakkan harga itu memang berita, jadi butuh momentum berita besar
sampai dia membuat higher yang di mana kontaknya menuju web 5. Dan berita besarnya apa? Ya nanti pada Kamis itu kan ada pemotongan suku bunga dari Bank of England, ECB, di mana kalau tidak jadi atau dihul itu adalah sebuah momentum. Oke ya, itu salah satu apa itu fakta di market. Kalau koreksi terlalu dalam itu untuk membuat higher high-nya itu butuh sebuah momentum. Oke, kita turun ke TF4 ini untuk 2 minggu ke depan, dan saya pastikan ini memang untuk setup swing kawan-kawan. Jadi nanti kalau untuk scalping intraday itu tadi itu nanti di channel telegramnya Pak D, di situ ada teman-teman tim yang akan mengupdate untuk intraday-nya. Oke, di sini memang harga sudah take dan potensi di atas itu ada supply, di mana tadi potensinya kalau itu masih apakah high kemarin itu sudah B dan akan ke C, baik ke sini dan atau maksimal ke bawah situ. Oke ya, kira-kira ya. Jadi di sini opsinya Pak D. Nanti kalau memang sesuai dengan ekspektasi seperti yang kita katakan di depan tadi, kalau apa yang sudah dirangkum Pak D yang bisa di SS, bisa untuk pegangan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita akan proyeksikan di mana level tahunan 2024 menjadi key level. Jadi potensi Euro USD EU ini bisa retest kembali ke level tahunan 2020, di mana di situ ada sebuah supply, dan bila mana dia akan pullback lebih dalam akan ke dua level ini, baik 50% Pipo diamond ini dan 61,8 Pipo diamond bawahnya. Jadi yang jelas tetap kita akan mencari sebuah konfirmasi untuk B di sini, oke ya, dan B di sini. Oke. Dan yang paling bawah juga level B, tapi di sini mungkin kita TP-nya tetap ke key level saja dulu, karena tadi yang Pak D sampaikan butuh sebuah momentum dia untuk membuat air skala panjangnya. Oke, dan di sini pertanyaannya, bila mana ini nanti membuat air apakah ada potensi itu Pak D? Ada, karena nanti pada Kamis tanggal 12, di mana bila mana ECB tidak menurunkan suku bunga eh, yang sudah menjadi rahasia umum, dia memang menunggu apa yang dilakukan Fed kalau sudah melakukan ECB dan Bank of England baru akan melakukan, dan isunya seperti itu. Jadi nanti bila mana harga itu broken dalam arti sampai di membuat higher high ya, membuat higher high, naiknya di sini membuat higher high atau taken dapat resisten dari itu, dan ini sebuah validasi kalau market membuat swing high. Kita tunggu retrace di level terdekatnya ini dan ke sana, di mana ini adalah level technical break, pernah menjadi support, menjadi resisten, dan ini resisten become support. Jadi potensinya itu resisten become support, dan dia market tetap ke target besarnya, yaitu sebuah wave 5-nya. Oke ya kawan-kawan, itu kira-kira dari sudut pandang Pak D dari sepihak EU. Jadi untuk B itu di 3 level bawah ini, terutama di level 50% dan diamond level 61,8. Dan untuk yang setup atas ini memang kalau bahasa di price action itu backout, jadi market membuat higher, kita tunggu di level technical break-nya itu pertama, dan bila mana koreksinya nanti tidak dalam, kita akan ke level supply ini untuk buy. Jadi di sana, kita di sini untuk buy.
Eh, eh, makanya tugas kita mencari reaksi harga di dua level ini. Oke ya. Semoga paham dan lanjut ke file berikutnya si GU. Dan di sini jelas EU dan GU itu beda karakter dari segi suku bunganya, dari segi bank sentralnya. Oke, eh, di sini Pak D pakai pendekatan struktur saja karena memang jelas banget. Dan di sini low, ini high, ini higher low, ini higher high, higher low, higher high. Oke, dan eh, tugas kita mencari potensi higher low-nya. Jadi potensi higher low-nya di mana di situ nanti kita untuk acuan swing di mana kita akan buy di saat Fed itu membuat sebuah keputusan di FOMC dengan target besarnya jelas market itu di posisi membuat higher high baru atau swing high yang lebih panjang secara trennya. Oke, itu kita bidik sana karena di sana adalah sebuah support resistance weekly di mana kalau kita pakai acuan Fibo ekstensi, disitulah ada sebuah level jenuh, level 127 sampai dengan level 141. Oke ya, jadi di sini alasannya itu kenapa Pak ditargetkan ke situ di saat kita mendapat momen buy yang paling ideal. Oke. Dan saya jelaskan ini memang untuk swing kawan-kawan. Oke, sekarang kita proyeksikan dulu dari daily time frame-nya. Jadi di saat sekarang harga itu konsolidasi. Jadi dia konsolidasi di level tahunan 2020 dan support resisten weekly di mana secara supply and demand di sini adalah sebuah supply. Oke ya, mungkin semua pada tahu, mungkin bisa diturunkan TF kalau untuk mempersisikan apakah ini memang sudah tepat posisi takennya. Oke, tepat di sini bahkan di ekstrimnya ini. Oke ya, situ. Jadi memang ini market ini memang sudah tepat di targetnya dan terjadinya sebuah eh, rejeksi ke atas dan belum membuat higher high. Jadi skemanya sama. Jadi skemanya sama. Kita khususnya Pak D sebagai trader kan mengharap ini A, ini B dan kita akan pantau C di sini dan C di bawah untuk ke atas dalam skala swing trendnya kan gitu. Oke, terus level-level mana yang akan Pak di proteksi dalam arti tertentu diamati secara serius yang gitu untuk swing di sini. Ini ingat, ini high daily dan di situ ada sebuah technical break dan sejajar dengan diamond ini dan membuat high baru dan di sini juga ada technical break yang sejajar dengan diamond itu di mana di situ adalah kalau kita runtut dari pendekatan retracement di situ ini ya sejajar dengan level-level Fibo retracement. Jadi di atas itu diamond atas sejajar 38,2% Fibo. Sedangkan yang tengah 50%, yang paling bawah itu 61,8%. Eh, ingat, seperti yang Pak Desa sampaikan, apakah nanti EU itu GU bisa koreksi di level ini Pak D? Di level last diamond, last likuiditas 27.945. Sangat bisa. Tapi seperti yang saya sampaikan di depan tadi di EU tadi kalau market itu turunnya terlalu dalam koreksinya dia untuk membuat higher high-nya itu butuh sebuah momentum. Momentumnya ya sebuah berita. Beritanya apa yang jelas nanti Fed sebagai apa itu dolar indeks sebagai market movernya dan keputusannya Fed kita tunggu sama-sama. Oke ya. Jadi di sini semua
3 level diamond ini masih menjadi level ideal korektif kawan-kawan. Jadi beda dengan EU tadi. Kalau EU tadi kita lebih prepare mengamati reaksi harga di 2 diamond. Kalau GU kita akan prepare mengamati di 3 level ini. Kenapa itu? Kenapa kok GU beda Pak D? Karena GU konteksnya memang saat ini lebih kuat daripada EU. Jadi GU mungkin koreksinya nggak sedalam EU. Itu kira-kira. Oke, sekarang kita ke 4. Ini untuk 2 minggu loh kawan-kawan, tidak seminggu. Jadi untuk minggu depannya sudah tidak ada video podcast untuk mayor pair ini. Oke, jadi eh, seperti tadi kita tetap akan amati gerakan market di level-level ini. Jadi gimana caranya ya kalau Pak D, kalau paling atas korektif paling atas otomatis harga konsolidasi kita tunggu break lepas dari level 2020 ini, tunggu koreksinya baru ke sana membuat higher high di support resisten weekly tadi itu. Dan kalau di sini jelas ini lebih ideal kita dapat harga yang lebih murah, di mana kita setelah market konsolidasi kita cari konfirmasinya yang sudah diajarkan di kelas PA dan ambil B, demikian juga yang paling bawah. Oke, bedanya kalau di sini di level last likuiditas itu di saat kita dapat B, TP-nya tetap di level key level saja ini dulu karena memang untuk membuat higher high ini butuh momentum berita yang sangat kuat. Oke ya, kira-kira itu kawan-kawan. Dan di sini juga akan Pak D sampaikan di mana sesuai dengan apa yang ada di EU tadi di saat ya ini ya di saat market nanti misalkan ya, jadi misalkan nanti memang dia tidak korektif, kita sebagai trader tetap menunggu ini membuat higher high dulu atau take support resisten atas itu support resisten daily ini ya. Di sini otomatis dia membuat higher high dari swing high previous high sebelumnya, dan kita tunggu pertama di supply ini untuk B, dan yang paling ideal di level technical break di mana ini pernah menjadi support, menjadi resisten, dan resisten become support untuk menuju target panjangnya. Jadi sebenarnya memandang market itu sederhana kawan-kawan. Di saat strukturnya itu jelas dan masuk akal untuk dianalisa. Oke, eh, itu dari Pak D. Jadi hmm, semoga bermanfaat, dan untuk 2 minggu ke depan sudah saya Pak D rangkum dalam satu video ini. Dan jangan malu-malu untuk tanya di kolom komentar, support terus Pak D supaya Pak D semangat membuat upload video-video, dan kita belajar bersama, sharing bersama. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.